Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi. Karena dalam eksplorasi data, metode regresi dibutuhkan untuk menaksir variabel yang akan datang, gitu ya, berdasarkan variabel independen yang kita punya. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 jenis regresi. Pertama, regresi linear sederhana, regresi berganda, dan regresi logistik. Tapi mungkin akan saya jelaskan satu persatu, seperti itu. Kita mulai dari regresi linear sederhana. Ya, jadi regresi linear sederhana itu yang pernah dijelaskan di statistika dahulu gitu ya. Jadi adalah suatu metode perkiraan gitu ya, dengan bentuk persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh atau pola hubungan antara dua variabel. Gitu. Jadi dalam regresi ini kita akan mengetahui ada tidaknya korelasi dan juga jenis korelasi serta perkiraan berdasarkan dua variabel tersebut. Gitu ya. Karena bentuknya linear, artinya dalam penggambarannya pasti akan bergaris lurus. Entah positif ataupun negatif. Jadi dalam istilahnya kan regresi itu adalah ramalan atau taksiran. Jadi yang dimaksud ramalan adalah suatu langkah gitu ya atau strategi yang dilakukan untuk melihat apa yang akan terjadi nanti terhadap suatu nilai. Nah, regresi ini sendiri juga digunakan untuk mengambil keputusan gitu karena di dalamnya juga bisa dibuat suatu hipotesis sehingga apa yang kita asumsikan bisa diuji seperti itu. Linear itu berdasarkan parameternya gitu ya. Jadi sebenarnya regresi juga ada yang non linear gitu, tapi belum pernah dibahas. Mungkin lain waktu gitu ya. Karena saat ini kita akan fokus terhadap linear dan juga logistik. Sederhana karena perubahan bebasnya atau variabel independennya hanya satu gitu ya. Nanti berbeda dengan yang berganda gitu ya. Lalu hubungan antara X dan Y dinyatakan dalam fungsi linear gitu. Perubahan Y diasumsikan karena adanya perubahan X. Jadi variabel prediktor atau Y gitu akan berubah tergantung variabel dependent itu X-nya. Itu yang dulu pernah kita juga pelajari bahwa jika kita memasukkan nilai X atau kita mengetahui nilai X maka nilai Y itu akan berubah sesuai dengan nilai X yang kita masukkan. Model umum dari regresi linear adalah seperti ini. Jadi beta 0 plus beta 1, X1 plus galat atau error. Nah, galat ini disimbolkan untuk menyatakan suatu error dari garis regresi yang telah ada. Lalu dari model ini gitu ya, maka akan dikonversi menjadi suatu persamaan regresi yang kita tahu, yaitu adalah A plus BX, yang mana A-nya itu adalah intercept dan slope itu adalah B itu adalah slope. Gitu ya. Jadi dua hal ini yang akan menjadi penentu dari persamaan regresi yang dihasilkan. Di sini ada alfa yaitu A dan beta itu X, yaitu parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan n-statistic sample. Gitu ya. Jadi regresi pun dalam pengolahan bisa menggunakan sampel ataupun menggunakan populasi. Gitu ya. Ini rumus untuk A dan B-nya gitu ya, yang sama-sama pernah kita tahu dahulu. Sigma Y dikali sigma X kuadrat minus sigma X dikali sigma X kali Y. Dibagi N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Sedangkan untuk B adalah N dikali sigma X kali Y minus sigma X dikali sigma Y dibagi N
sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2. Oke, jadi dalam model regresi seperti itu akan ada nanti garis lurus, gitu ya, garis lurus yang terjadi, gitu ya, dari suatu persamaan regresi tadi. Jadi intercept itu adalah jarak antara titik nol terhadap garis yang dibuat seperti itu. Lalu slope itu kemiringan, gitu ya. Jadi seberapa besar kemiringannya, gitu ya. Umumnya semakin besar tingkat kemiringannya atau nilai slope-nya, maka dia akan lebih curam, gitu ya, atau lebih miring, gitu. Sedangkan untuk lebih rendah nilai slope-nya, maka akan lebih landai. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa berapa banyak, gitu ya. Dulu saya pernah bilang bahwa bagaimana menguji nilai statistik itu. Kalau dulu saya bilang kita lihat dari berapa banyak titik yang menjauhi ataupun yang mendekati dari garis itu. Jadi dari sini bisa diketahui bahwa apakah persamaan regresi ini memiliki tingkat error yang rendah ataupun tingkat error yang tinggi, seperti itu, berdasarkan banyaknya titik, gitu ya, yang mendekati atau menjauhi dari garis. Jadi contoh kasus di sini biasa ada suatu kasus yang terdapat dua variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent, yang mana keduanya ini saling berpengaruh. Ya, di sini adalah ini untuk mengetahui apakah variabel produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen membeli produk. Oke. Mungkin pertama kita akan buat hipotesis dahulu agar dapat kita uji nanti. Jadi bukan hanya persamaan regresi yang akan kita dapat, tapi adalah kesimpulan dari suatu kasus ini. Yang mana hipotesis awalnya itu adalah variabel produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek X. Terus alternatifnya, variabel produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek X. Nah, dalam kasus ini, yang kita tahu ya, pernah saya pelajari bahwa dalam kasus korelasi itu semua aspek pasti memiliki korelasi, seperti itu ya. Pasti memiliki pengaruh, gitu. Nah, yang dimaksud di sini adalah signifikansinya, gitu. Jadi apabila H0 diterima, maka bisa dianggap, gitu ya, atau bisa diartikan bahwa hubungan, gitu ya, hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tidak signifikan, artinya lemah, gitu ya. Jadi ada hubungan tapi lemah. Nah, kalau lemah itu dianggap tidak signifikan, gitu. Tapi kalau berpengaruh signifikan itu kuat, gitu. Makanya dalam hipotesis ini kita akan menguji mana yang akan diterima, gitu. Pengaruhnya tidak signifikan atau berpengaruh signifikan. Awalnya kita cari dulu nilai intercept dan nilai slope-nya. Didapatkan nilai intercept-nya itu min 0,7, nilai slope-nya itu 1,12. Nah, yang pernah saya jelaskan dahulu adalah kita kalau lihat dari nilai intercept-nya, gitu ya, dia akan bergerak turun, gitu ya. Taksirannya akan bergerak turun karena nilai A-nya itu minus. Gitu. Kalau kita mau memasukkan nilai X-nya secara berurutan. Nah, berdasarkan hasil A dan B-nya, maka didapatkanlah persamaan regresi Y sama dengan min 0,7 plus 1,12X. Yang mana X ini adalah variabel independen yang akan kita input untuk mengetahui nilai prediktornya atau Y. Oke, kemudian kita uji dulu pengaruh variabel X terhadap Y-nya dengan menggunakan rumus ini, yaitu adalah untuk menghitung kesalahan standar estimasi. Seperti itu. Jadi berapa? Nah, nilai standar kesalahan standar estimasi ini digunakan untuk melihat
seberapa besar gitu ya error yang akan dihasilkan dari proses persamaan regresi tadi gitu antara X dan Y gitu. Semakin besar nilai ini maka akan semakin kurang bagus dari nilai prediktornya. Lalu setelah setelah mendapatkan nilai standar estimasi, maka kita akan menghitung standar kesalahan koefisien regresinya, gitu ya. Jadi biasanya yang digunakan ini untuk melihat seberapa besar kesalahan, gitu ya, tingkat kesalahan atau tingkat error dari hasil prediktornya. Nah, setelah selesai, kita akan menghitung nilai T untuk nanti kita uji dengan uji T. Dengan rumusnya T hitung sama dengan B min beta dibagi SB. Nah, jadi beta ini adalah hipotesis 0, artinya nilainya kita anggap 0. Gitu ya. Nah, ini koefisien regresi yang nilai B-nya, nilai slope-nya. Lalu ada SB, kesalahan standar koefisien regresi tadi. Nah, kemudian kita masukkan 1,12 minus 0 dibagi 0,243. 4,609 gitu ya. Nah, ini T hitung. Nah, biasanya dalam pengujian kita akan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Gitu ya. Nah, dengan kriteria T hitung lebih kecil dari sama dengan T tabel atau minus T hitung lebih besar dari minus T tabel. Gitu. Atau maka H0 diterima. Gitu atau hipotesis awal diterima. Tapi H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Gitu ya. Jadi kita akan menguji ini gitu ya. T hitung sudah dapat 4,609. Sekarang kita tinggal cari T hitungnya. T tabelnya, sorry. T tabel itu didapat dari alfa. Nah, alfa itu adalah tingkat signifikan. Gitu ya, tingkat signifikan dari penelitian yang digunakan. Nah, di sini menggunakan 5% atau 0,05. Nah, rumusnya alfa dibagi 2 n min 2. Gitu. 2 di sini adalah biasanya K. Gitu. Sampel yang kita gunakan tadi adalah 30 sehingga nilainya didapatkan 30 minus 2 adalah 28. Nah, ini 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Sehingga nilai T tabel didapatkan 2,048. Dari mana T tabel didapatkan? Kita bisa, kalau kalian bisa browsing gitu ya, T tabel gitu ya, atau tabel T, maka akan keluar seperti ini. Gitu. Nah, cara nyarinya adalah kita lihat dulu gitu. Kita lihat dulu tingkat signifikannya kita menggunakannya berapa. Gitu. Nah, ini ada banyak nih, ada 0,25 atau 25% hingga 0,0005 atau 0,05%. Gitu. Jadi dari sinilah kita akan bisa mendapatkan nilainya gitu. Nah, setelah itu kita lihat n-nya. Nah, ini n-nya yang digunakan tadi gitu ya. Nilai n-2 tadi. Nah, karena tadi 28, maka dia lihat di baris ini. Kemudian lihat di kolom ini karena kita tadi mendapatkan 0,25. Nah, kemudian kita pertemukan garisnya antara antara baris dan juga kolomnya, maka didapatkan nilai 2,048. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bandingkan. Maka nilai T hitung itu tadi 4,609, sedangkan T tabel 2,048. Sehingga dinyatakan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabelnya. Maka H0 tidak dapat diterima dan H0 itu hipotesis awalnya tidak dapat diterima. Yang diterima adalah ya, hipotesis alternatifnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa variabel produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek X. Seperti itu. Jadi dapat dipahami ya. Jadi kita dapat menghitung hal ini gitu ya untuk menguji apakah hipotesis kita dapat terima atau tidak. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan regresi linear sederhananya. Nanti akan kita lanjutkan ke regresi linear berganda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.